Ya, halo guys. Kali ini kita akan membahas Mitsubishi Kuda Diamond 1,6 tahun 2004 facelift. All you need is love. Bum bum ba-da-dum. Bum bum ba-da-dum. Oke, ini termasuk barang langka guys. Kenapa? Karena kuda yang awal keluar seperti ini ya. Dan akhirnya muncul yang new model seperti ini. Dan sekarang ini adalah tipe yang terakhir tahun 2004 akhir ya, yang merupakan facelift. Jadi ada perubahan yang lumayan banyak pada bagian eksteriornya. Kita akan bahas bagian dalam, luar, dan rasa berkendaranya. Check it out. Yang pertama adalah pada bagian depan ya. Ini ada perubahan yang benar-benar beda. Dan ini adalah perubahan yang lumayan menjadi perdebatan. Karena banyak yang lebih suka model yang lama seperti ini, yang katanya lebih macho ya. Nah, kalau ini dia seperti ini ya. Oh ya guys, BTW, ini namanya kalau di Filipina adalah Mitsubishi Adventure. Nah, depan seperti ini guys. Lampunya ya kayak gini. Masih pakai pakai reflektor, dan sen masih biasa. Di bawah juga ada fog lamp. Tapi ini kayaknya fog lamp sih tambahan aja ya, karena aslinya nggak ada kalau untuk tipe Diamond. Nah, ini ada grill yang bentuknya seperti ini. Sebenarnya ini kayak di Pajero yang awal-awal keluar ya, bentuk grillnya, cuma lebih besar. Lalu untuk pada bagian bumper, dia bahannya plastik ya, jadi nggak kayak di Panther yang bahannya besi. Untuk depannya overall masalah selera sih. Oke, sekarang ke bagian samping guys. Nah, di sini ada sen ya pada bagian fender, warna putih. Nah, lalu juga di bawahnya ada tambahan body molding seperti ini dari bahan plastik ya, memberikan kesan yang seperti SUV ya, gagah gitu guys. Oke, lalu untuk pelek, dia pakai peleknya seperti ini ya, 5 baut single tone, motifnya agak lucu. Ukuran bannya adalah 185 80 R14, rem sudah cakram. Spion sudah elektrik guys, tapi belum di track ya. Suara body polos ya, nggak ada sennya. Antena masih mode manual seperti ini guys. Serta juga di sini ada hand grip ya, bukan pintu, apa namanya saya lupa. Nah, dia betul seperti ini guys, model congkel ya pada bagian pintunya. Dan ada chrome, serta ada warna-warna hitam plastik ya. Dan kunci belum kilas. Nah, ini roof rail tambahan aja guys, serta pilar warna body seperti ini guys. Dan di bawah juga ada side skirt ya, memanjang, memberikan kesan yang sangat sporty dan gagah. Nah, untuk tipe yang 16, ini pintunya dia pendek ya guys. Nah, kalau yang 2000 dia akan lebih panjang. Jadi nggak kayak di Kijang yang dipanjangin pada bagian belakang. Kalau ini yang panjang adalah pada bagian pintunya guys. Serta untuk rem belakang dia pakai rem tromol. Untuk tangki bensin ada di kiri seperti ini guys, dan bukannya pada bagian supir atau driver. Oke guys, sekarang pada bagian belakang ya. Nah, memang ciri khas dari kuda itu adalah bentuknya kotak banget ya, boxy. Nah, boxy-nya memang secara bentuk relatif ya, mungkin ada yang bilang aneh. Tapi secara fungsi pada bagian interior itu akan sangat menambah ruang guys, sehingga lebih maksimal ya. Nah, di sini ada lampu yang seperti ini guys pada lampu belakangnya ya. Ada lampu rem yang semua masih pakai bohlam, dan ada di pilar ya. Jadi kalau yang model lama ada di bawah, ini pindah ke pilar. Dan balik lagi ini masalah selera aja sih. Ada yang suka, ada yang enggak. Dan ini ada spoiler dengan lampu rem ya. Dan kaca polos tanpa dipogger seperti ini. Wiper belakang. Dan di bawah sebenarnya ada 2 mata kucing ya, warna merah. Tapi yang satu lepas, ada di dalam, saya nggak pasang. Dan juga di sini ada handle bagasi ya, yang sewarna body dan besar sekali. Dan ada logo kuda dan diamond. Dan pada bagian bawah dekat bumper ini ada pelindung ya dari bahan plastik supaya cat nggak baret.
Oke, kita akan buka bagasinya. Nah, ini bagasinya guys. Jadi untuk row ketiganya itu dia sama kayak angkot ya, menyamping. Jadi kadang-kadang memang kalau terpaksa bawa orang, ini bisa digunakan walaupun kurang nyaman. Tapi untuk bagasi dia luas banget. Ya seperti ini. Nah, nanti kita akan coba review jok pada bagian belakangnya ya. Oke guys, sekarang pada bagian mesin ya. Nah, ini dia mesinnya. Mesin bensin 1,6 liter 4 silinder ya, karburator. Memang masih pakai karburator. Nah, dan ya udah, ini polos ya, tanpa ABS dan apapun. Dan bahkan untuk fuel pumpnya kayak gini kalau nggak salah ya. Nggak tahu, kayak bukan deh. Oke lah, pokoknya seperti ini bentuk mesinnya. Mesinnya dia cukup durable ya. Dan kabarnya ini adalah mesin Lancer yang SOHC. Untuk bensinnya dia pakai bensin biasa, bisa pakai premium, tapi memang udah ada yang jual. Dan ini adalah karburator yang memang minim perawatan. Tapi kalau salah setting, ini bakalan boros banget sih. Dan transmisi manual 5 percepatan. Sekarang saatnya untuk ngecek pada bagian interior ya guys. Come on. Ya guys, ini kuncinya seperti ini ya. Dia belum keyless dan juga belum pakai immobilizer. Ini seperti kunci motor biasa yang agak panjang aja. Kita nyalakan. Oh ya guys, ini adalah masih pakai karburator ya. Jadi memang kadang-kadang kalau pagi masih digas sedikit guys, seperti ini. Nah, ini adalah suara mesinnya ya. Suaranya sangat ciri khas. Tuh. Suara torsi banget nih guys. Ini seperti sama kayak suaranya di mobil Kijang kapsul ya mungkin. Tuh. Suaranya garing, bulat. Kita akan coba peredaman nih guys. Ini ada suara luar ya. Nah, BTW guys, untuk peredamannya ini sangat bagus loh. Jadi kalau kawan-kawan compare sama LMPV zaman sekarang, ini tergolong bagus guys. Dia sangat senyap pada bagian luar ya, sehingga untuk peredaman sangat oke lah. Nah, ini dashboardnya seperti ini. Dashboardnya tuh unik guys. Kenapa? Karena ini seperti dashboard yang kanan kiri ya. Jadi kalau memang setir kiri tinggal dirubah ini ke situ guys. Agak lucu ya. Dan karena ada cowakan seperti ini guys, jadi ini ada penyimpanan yang besar banget ya. Dan memang agak aneh sih bentuknya. Dia bahannya adalah hard plastik, tapi ini adalah hard plastik yang tebel, warna beige ya. Dan pada bagian trim, nah dia bahannya justru pakai ini guys, kulit dan empuk guys. Dan dia bentuknya rata aja ya. Dengan di sini ada armrest yang besar. Dan juga ada speaker tanpa ada pocket. Dan ini joknya guys. Joknya adalah bahan fabric. Warnanya warna beige dengan motif yang cukup unik sih. Nah, sekarang untuk penyimpanan ya. Besar nih, ada yang terbuka dan juga ada laci yang tuh besar. Nah, ini dia guys yang tadi saya bilang. Yang tadi jatuh. Nah, mata kucingnya tuh seperti ini, tinggal tempel aja. Karena kalau hilang tuh yang jual susah tuh. Nah, di tengah sini juga ada AC ya, yang udah patah kisi-kisinya. Seperti ini guys ya, dengan hazard dan juga ada untuk, ini adalah untuk sirkulasinya. Dan sini juga ada untuk AC-nya ya, ini ada hembusannya dan ada untuk suhunya guys. Oke, dan ini ada head unit ya, ini udah gantian. Karena dia aslinya masih pakai kaset, single CD, single DIN lah. Dan di bawah juga ada asbak dan power outlet. Serta juga di bawah ada penyimpanan guys. Nah, di sini dia ada 2 cup holder ya dan transmisi. Serta juga ada penyimpanan di sini yang sebenarnya ini bisa fungsi sebagai armrest ya. Nah, cuman ini posisinya kurang tinggi guys, jadi sehingga kurang enak buat jadi armrest. Agak lucu sih. Nah, lalu pada bagian kanan sini ada power window ya, yang sudah auto pada bagian supir. Udah itu aja. Oh ya, spion sudah ini guys, sudah elektrik ya. Dan apa lagi?
setir 4 spoke, dan ini adalah 4 spoke yang saya bilang agak annoying karena enakan 3 spoke sih guys. Kalau 4 spoke di sini ada tambahan lagi sehingga ini sering kena pegang pas lagi belok ya, kurang enak aja. Setirnya empuk sehingga dia enak dipegangnya guys, nyaman ya. Sekarang untuk indikatornya, nah seperti ini ya, dia polos aja, hanya ada untuk RPM ya, dan juga ada speedometer. Sebentar, ini agak gelap. Nah oke. Serta juga ada untuk bensin dan suhu guys. Ya sudah, ini aja. Ada juga trip meter dan odometer. Jadi memang masih belum digital. Apalagi? Oh ya, by the way, sini juga ada ada seat belt ya, yang fix seperti ini. Dan untuk bahan pada bagian pilarnya dia seperti ini guys, ini seperti kulit ya. Dan juga di sini ada hand grip yang benar-benar fix, dan ada sun visor dengan kaca tanpa lampu LED. Ini juga agak takut patah ya, lampu baca. Dan di sini ada spion tanpa dimmer, dan juga di sini dapat sun visor yang polos saja. Oke. Ya, untuk pengaturan jok pada bagian supir guys, ini semua terkumpul di sini. Jadi di bagian bawah sama sekali nggak ada ya. Misalnya untuk slidingnya biasanya ada di sini, dia nggak, dia ada di sini guys. Ya, serta ada untuk naik turunnya, dan juga untuk recliningnya ya. Ini tinggal di setel aja untuk naik turunnya. Dan di sini ada untuk buka bensin, serta untuk buka kap mesin sini guys. Oke, kita akan coba row keduanya ya. Aduh, jedot, sorry. Ya, ini dia. Nah, untuk row keduanya duduknya lebih tinggi guys, sehingga ini seperti nonton bioskop ya, kita lebih tinggi dibandingin bagian depan. Jadi secara visibility bagus banget ya. Tapi memang mengurangi ruang kepala yang jadi agak sempit. Tapi masih oke lah. Nah, dan ini adalah suasananya seperti ini guys. Oke, dan kita bahas sekarang untuk bahannya ya, pada bagian door trimnya. Ini bahannya sangat empuk ya. Ada fabriknya juga di sini, dan juga di bawah ada asbak yang sudah hilang entah kemana. Ada speaker. Joknya seperti ini bahannya guys. Joknya tuh bahannya bludru ya, fabric seperti ini. Dan lucunya dia ada armrest yang bentuknya terpisah. Nah, jadi ini kalau kita pakai armrestnya ini seperti mobil jok captain seat ya, tapi yang lebih kecil. Dan pada bagian belakang ini sama sekali nggak ada seat belt ya. Jadi udahlah, gitu aja lah. Dan juga di sini ada hand grip ya, serta lampu baca di sini. Oke, lalu pada bagian jok tengah guys, ini pengaturannya sebenarnya lumayan fleksibel ya, dia bisa di reclining. Cuma sayangnya di pengaturan seperti ini guys, ini pakai tali ya, yang memang nggak praktis ya. Jadi secara umur ini bisa cepat putusnya nih. Jadi saya untuk coba pakainya agak takut nanti malah rusak ya. Jadi pokoknya beginilah, ini joknya bisa reclining, dan ditambah dia sudah ada ini guys, 2 headrest ya, dan di tengah polos. Dengan di tengah dia pakai armrest, sebenarnya buat duduk di tengah sini sih nggak terlalu nyaman ya, tapi masih oke. Nah, sekarang kita bahas untuk headroomnya ya. Tinggi sih adalah segini, yang artinya masih ada ruang, ini ada 4 jari ya, lumayan bagus sih untuk jok tengahnya. Sekarang kita akan coba cek untuk legroomnya. Untuk legroomnya masih ada 2 jari ya. Memang ini tidak senyaman di Expander jujur aja untuk jok tengahnya. Kursinya agak rendah sehingga ini agak kurang tersangga. Dan juga memang nggak selega di Expander. Udah gitu aja sih. Nah, sekarang kita akan coba bahas pada bagian jok row ketiganya guys. Nah, ini dia guys, kursi untuk row ketiganya ya. Kita akan coba nikmati jok bagian-bagian belakang ini guys. Aduh. Oke. Hal pertama yang saya rasakan, ini kan tipe yang pendek guys. Nah, sehingga kepala saya dengan bagian ini nih langsung kena. Sebentar, saya akan coba tunjukkan. Nah, ini dia guys. Untuk headroom udah nggak ada sama sekali ya, bahkan ini kena, bener-bener kena. Mungkin kalau tipe yang lebih panjang nih akan lebih nyaman ya, karena di sini ada legokan tuh, dia menurun pada bagian belakangnya. Jadi mungkin ini akan cocok untuk anak kecil ya. Tapi kalau terpaksa sih oke, tapi kalau untuk jarak jauh sih kayaknya kurang manusiawi ya. Nah, serta guys, kalau kita akan pakai juga jok yang di depannya, ini sih kayaknya nggak akan muat ya. Ini kaki saya sudah hampir kena ke bagian depan. Jadi kalau diturunin ini sih pasti beradu ya.
Ya, jadi untuk row ketiganya sih sebenarnya hanya tambahan aja, tapi lebih cocok jadi bagasi. Nah, kita akan coba untuk rasa berkendaranya guys. Come on. Oke guys, kita akan coba jalan ya untuk Mitsubishi Kuda Diamond tahun 2004 yang 16 facelift. Hal pertama yang terasa adalah joknya sih lumayan ya. Memang ini kalau joknya mungkin ini kelasnya sama kayak Avanza ya, dia nggak terlalu besar. Nah, ini dia punya headrest juga agak rendah, jadi bisa dinaikkan sih. Dan visibility bagus sih ya, pilar kecil dan juga spion besar. Nah, serta karena kaca belakang yang rata seperti itu guys, itu justru memberikan pandangan yang bagus ya, besar, jadi sehingga secara visibility ke belakang sangat bagus banget. Lalu untuk nyetirnya posisinya tinggi banget guys. Ini kita bukan seperti bawa MPV ya, tapi ini lebih kita seperti bawa sebuah SUV. Oke lah, nah kita akan coba jalan guys. Oke guys, yang pertama terasa ya adalah untuk peredaman kabin ya. Suara mesin sih masuk ya, tapi memang ini suaranya enak sih tuh. Suaranya tuh mantap itu, seperti mobil yang torsi besar ya. Ciri khas mobil zaman dulu sih, ini seperti bawa Kijang kapsul kurang lebih. Setirnya lumayan enteng, dia pakai power steeringnya masih pakai hidrolik ya, yang memang secara feel itu natural banget. Jadi ke jalan dia ada feedbacknya. Nah, sekarang kita bicara untuk bantingan ya guys. Nah, ini bantingannya mirip banget karakternya sama Pajero yang 2000 awal ya, 2009 ya. Dia agak rigid, tapi rigidnya enak guys. Jadi untuk masalah suspensi ini oke sih. Ya, jadi seperti ini kita bawa Pajero versi mini ya, kayak bawa baby Pajero ya. Nah, bantingannya enak tuh. Lalu untuk mesin ya dan transmisi, mesin karburatornya ini memang sangat responsif ya, karena memang ini adalah mobil zaman dulu yang masih pakai tali kabel untuk untuk ke karburatornya guys. Beda sama zaman sekarang sudah pakai sensor ya, sehingga ini rasanya lebih direct, lebih enak sih. Memang dampaknya juga pasti agak boros ya. Untuk bensin dulu pernah pakai sih agak lama ya. Ini 1:8. Dan kalau macet bisa 1:7. Tapi lagi itu nggak menjamin. Tergantung settingan karburatornya guys. Jadi kalau yang nyeting jago bisa dibikin lebih irit lagi. Cuman satu hal yang terasa adalah torsi guys. Ini torsinya gede loh. Tuh. Wah, tuh langsung guys, torsinya enak banget. Dia langsung direct dan berasa banget ya. Serta rasio transmisinya ini rapet banget ya. Jadi kalau kawan-kawan pakai ini bakal sering ganti gigi. Tuh, udah pindah gigi 2. Nah, ini mungkin rasio yang seperti ini akan nggak terlalu nyaman kalau di jalan tol ya. Ini pasti bakalan, mobilnya pasti udah pasti teriak ya. Tapi ini akan sangat nguntungin kalau lagi dipakai di tanjakan ya, kayak di Puncak atau mungkin di Lembang. Ini sih udah pasti kuat banget. Dan ditambah saya lupa ngomong ya, ini tarikan belakang, sehingga untuk dipakai ke jalan-jalan yang ekstrim berbatu terjal, ini sih mobil aman banget ya, sama kayak Kijang, sama kayak Avanza. Dan bahkan ini torsinya sangat overkill banget guys. Dan yang terasa banget adalah AC-nya ya. Ini AC single ya, jadi nggak double, tapi tingkat dinginnya berlebihan sih. Jadi kalau kawan-kawan style di maksimal dingin ya, ini dinginnya bener-bener dingin yang bikin kawan-kawan bakal menggigil ya. Jadi sering yang jadi masalah itu kalau kita lagi naik di mobil dan di belakang ada orang, pasti belakang minta biar AC digedein. Kenapa? Karena biar di belakang dapat anginnya kan. Tapi biasanya yang depan atau tengah itu komplain minta AC dikecilin karena mereka kedinginan. Ya itu sih memang kelemahan kalau AC single ya. Kalau kawan-kawan pengen yang double, bisa beli di tipe Grandia yang 16 atau 2000 ya, atau bisa beli Diamond yang CC 2000. Nah, untuk Diamond seperti ini guys, ini memang sangat langka ya yang facelift ya, karena memang pas ini adalah tipe terakhir yang keluar, dan setelah itu dia discontinue ya. Nah, sekarang kita akan bicara untuk harga pasarannya guys. Harga pasarannya segini sih, dan itu kalau ada yang jual. Kenapa? Karena saya cari di OLX gak ada yang jual. Jadi kalau ini saya jual, ini saya adalah orang satu-satunya yang jual ini mobil di OLX guys. Saya udah cek di OLX ya, sama juga di marketplace. Yang paling adanya tipe-tipe lama ya, seperti yang tipe GLS,
ataupun Diamond yang model lama atau Grandia ya. Tapi untuk yang seperti ini sampai sekarang belum ada yang jual lagi. Jadi ini masuk dalam kategori barang langka ya, rare item. Ini harusnya digoreng nih biar harganya naik nih. Jangan 60 nih, pasar 60 kan, sedikit cepet gitu, biar kayak mobilnya si Armu. Oke, sekarang kita akan bahas untuk biaya pajak per tahunnya guys. Nah, ini pajak per tahunnya ya. Ini adalah mobil plat B DKI, mobil pertama. Pajaknya nggak murah-murah banget sih. Memang dibanding mobil saya yang Proton, masih mahal ini ya. Entah kenapa nih pajaknya lumayan mahal. Nah, jadi kalau kawan-kawan memang nyari mobil ya, nyari mobil tuh yang memang sebenarnya yang simple, yang basic ya, tapi masih pengen yang nyaman dan masih komplit. Ini ada power window-nya, sudah ada power steering. Ini adalah pilihan yang sangat menarik guys ya, dengan harga bekas yang nggak terlalu mahal ya, dan ditambah dia juga punya daya tahan, durability sangat teruji guys. Kita sudah sering pakai Mitsubishi ya, berkali-kali dari Galer Sigma, Grandis, Kuda kita udah punya berkali-kali. Sampai kita juga sempat pakai Colt T20 dan J-Star guys ya. Mitsubishi itu adalah mobil yang sangat kuat dan awet ya, sehingga kalau kita bicara daya tahan, ini adalah yang terbaik juga sih. Dari kaki-kakinya dia sangat tangguh ya, dan juga mesin juga sangat minim perawatan. Mungkin kekurangannya kalau kawan beli mobil seperti ini ya, pertama memang ini mobil nggak terlalu lega ya, jok tengahnya juga nggak terlalu besar, dan jok pada row ketiganya juga agak-agak sempit. Dan juga kelemahan yang paling terasa adalah untuk karburator guys. Ini kan adalah mesin karburator ya, jadi ini konsumsi bahan bakar tergantung mekanik. Kalau kawan-kawan dapat mekanik yang jago, bisa irit. Tapi kalau kawan-kawan salah pilih mekanik, ini bakalan boros banget sih. Bahkan ini borosnya bisa ngalahin Alphard kayaknya sih. Oke guys, demikianlah video review lengkap ya untuk Mitsubishi Kuda Diamond 1,6 tahun 2004 facelift. Ini panjang nama mobilnya ya. Ya, semoga bermanfaat ya untuk kalau kawan-kawan cari rekomendasi. Oke, dan see you di next video guys. Wassalam.